Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Pramono. Saya merupakan mahasiswa jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jayabaya. Pada malam ini, saya akan membahas mengenai aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Dalam aspek keuangan studi kelayakan bisnis, kita akan membahas mengenai yang pertama adalah pengertian aspek keuangan, yang kedua adalah penilaian aspek keuangan, yang ketiga jenis-jenis laporan keuangan, lalu berikutnya adalah aspek keuangan itu tersendiri, dan yang kelima adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai proyeksi neraca dan laporan laba dan rugi. Dan yang terakhir adalah pengukuran dengan rasio keuangan. Oke, kita akan membahas pada topik yang pertama pada malam hari ini, yaitu pengertian aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini sama pentingnya dengan aspek lainnya. Bahkan ada beberapa pengusaha menganggap justru aspek inilah yang paling utama untuk dianalisis karena dari aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan. Sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai penilaian aspek keuangan. Di sini ada 6 value atau nilai yang digunakan untuk penilaian aspek keuangan. Yang pertama adalah sumber-sumber yang diperoleh. Yang kedua adalah kebutuhan biaya investasi. Berikutnya adalah estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode, termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Yang keempat adalah proyeksi neraca dan laporan laba atau rugi untuk beberapa periode ke depan. Yang kelima, kriteria penilaian investasi. Dan yang terakhir adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Pada berikutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan ini ada apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya di jenis laporan keuangan ini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu neraca. Pengertian dari neraca itu sendiri akan saya jelaskan setelah saya akan menyebutkan beberapa nilai dari jenis-jenis laporan keuangan ini. Yang kedua yaitu laporan laba dan rugi. Yang ketiga laporan arus kas. Dan yang terakhir adalah laporan perubahan modal. Oke, seperti saya bilang tadi, pengertian neraca adalah neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva atau harta dan pasiva atau kewajiban dan ekuitas suatu perusahaan. Lalu berikutnya, laporan laba dan rugi. Laporan laba dan rugi ini merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode tertentu. Lalu berikutnya ada yang dinamakan laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Yang berikutnya atau yang terakhir, kita akan membahas mengenai laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi catatan terjadinya perubahan modal di perusahaan. Lalu saya akan membahas mengenai aspek-aspek keuangan itu tersendiri. Nah, yang pertama mengenai sumber dana. Untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar. Perolehan dana dapat dari berbagai sumber dana yang ada seperti modal sendiri atau modal pinjaman atau keduanya. Yang pertama saya akan membahas sumber dana itu melalui modal asing atau modal pinjaman. Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Perolehan modal asing juga relatif sulit karena diperlukan syarat-syarat atau ketentuan
dengan kebijaksanaan pemilik dana. Ketentuan modal pinjaman adalah jumlahnya yang relatif tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Di samping itu, dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk sungguh-sungguh mengerjakan usaha yang dijalankan. Sumber dana modal asing tersebut dapat diperoleh antara lain dari pinjaman dari dunia perusahaan, pinjaman dari lembaga keuangan, dan pinjaman dari non-bank. Aspek keuangan berikutnya, saya akan membahas mengenai sumber dana itu melalui modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup ataupun terbuka. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban bunga seperti modal pinjaman. Perusahaan hanya berkewajiban membayar dividen. Perolehan dari modal sendiri biasanya berasal dari setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba, dan dari laba yang belum dibagi. Oke, berikutnya saya akan membahas aspek keuangan, yaitu dinilai dari biaya kebutuhan investasi. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah biaya prainvestasi, meliputi biaya perbuatan studi dan biaya pengurusan izin-izin. Yang kedua, biaya pembelian aktiva tetap, meliputi aktiva tetap berwujud seperti tanah, mesin-mesin, bangunan, peralatan inventaris, dan aktiva berwujud lainnya. Dan aktiva tetap tidak berwujud, hal ini yang dimaksud adalah goodwill, hak cipta, license, dan merek dagang. Dan yang terakhir adalah biaya operasional. Hal ini meliputi faktor-faktor eksternal seperti upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, dan biaya pemeliharaan. Ada juga pajak, premi asuransi, biaya pemasaran, dan biaya-biaya lainnya. Aspek keuangan berikutnya yang akan saya bahas adalah mengenai arus kas atau cash flow. Oke, pengertian dari cash flow ini merupakan cash flow menggambarkan beberapa uang yang masuk ke perusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut, atau cash flow juga menggambarkan beberapa uang yang keluar serta jenis biaya yang dikeluarkan. Laporan perubahan kas atau cash flow disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu serta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaan-penggunaannya. Jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari initial cash flow, operational cash flow, dan terminal cash flow. Pentingnya kas akhir bagi investor jika dibandingkan dengan laba diterima perusahaan dikarenakan yang pertama, kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang tunai sehari-hari. Yang kedua, kas digunakan untuk membayar semua kewajiban yang jatuh tempo. Saya akan membahas mengenai contoh operasional cash flow. Yang pertama, dengan modal sendiri. Di sini ada beberapa contoh kasus. Di sini akan saya berikan contoh ya, teman-teman semuanya. Mungkin kita bisa lihat sendiri contoh kasus berikut. Seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai cara perhitungan menggunakan modal sendiri ataupun dengan modal pinjaman. Oke, berikutnya saya akan membahas mengenai alat ukur rasio keuangan. Yang pertama ada payback period. Yang kedua adalah average rate of return. Yang ketiga ada net present value. Yang keempat, internal rate of return. Yang kelima, profitability index. Dan yang terakhir adalah break even point. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian payback period.
Payback period merupakan metode penilaian terhadap jangka waktu pengambilan suatu investasi proyek atau usaha. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Yang pertama adalah kreditur. Kreditur di sini sebagai pihak penyandang dana atau kreditur sangat berkepentingan terhadap usaha yang akan dibiayainya. Yang kedua adalah pemerintah. Pemerintah di sini berperan sebagai laporan keuangan yang digunakan untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan aktivitasnya, sekaligus untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara terutama pajak. Berikutnya adalah manajemen. Manajemen di sini berperan sebagai laporan keuangan berguna untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Berikutnya ada karyawan. Karyawan di sini berperan dengan adanya laporan keuangan juga untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan sebenarnya. Dan yang terakhir adalah pemegang saham itu sendiri. Di sini perannya adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Oke, berikutnya saya akan membahas proyeksi neraca dan laporan laba dan rugi. Dari proyeksi neraca yang akan tergambar, beberapa harta perusahaan, baik harta lancar, harga tetap, atau harga lainnya, kemudian juga akan tergambar berkewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta modal yang dimiliki dari periode yang tergambar apakah ada perubahan dari proyeksi neraca yang akan tergambar berapa harta perusahaan tersebut, baik harta lancar, harga tetap, ataupun harga lainnya. Dan juga yang tergambar berkewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta modal yang dimiliki dari periode akan tergambar apakah ada perubahan. Lalu yang terakhir saya akan membahas mengenai pengukuran dengan rasio keuangan. Di sini ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas atau liquidity ratio adalah suatu rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini terdiri dari current ratio dan quick ratio. Yang kedua adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang mengukur bagaimana perusahaan secara efektif mengelola aktif-aktifannya. Rasio aktivitas dapat diukur dengan rasio investor turnover atau ITO dan perputaran aktiva total. Yang ketiga, rasio leverage atau rasio solvabilitas. Rasio leverage adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur hingga sejauh mana aktivitas operasional perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio leverage dapat diukur menggunakan 2 ukuran. Yang pertama adalah debt ratio, yang kedua adalah debtor atau debt to equity ratio. Lalu yang terakhir adalah rasio probabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Untuk mengukur rasio ini bisa dengan menggunakan gross profit margin, net operational profits, margin laba, dan rasio pengembalian. Oke, mungkin itu saja mengenai presentasi saya mengenai aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti mengenai presentasi saya pada malam ini, dan saya mengucapkan selamat mengerjakan UAS dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, selamat malam.